Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya hormati dosen pengampuh ekonomi pembangunan, ini Bapak Baladi. Di sini saya Muhammad Barul Ulum selaku pemateri keempat NIM E2019-2185 kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Pada tahun 1991 perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang menempatkan Indonesia menjadi negara semi industri karena pangsa sektor industri manufaktur sekitar 20% terhadap PDB produk domestik bruto. Dibanding tahun 1980 yang hanya sekitar 9,4%, sementara kontribusi sektor pertanian semakin menurun. Pada tahun 1980, bangsa sektor pertanian sekitar 25,8% dan menjadi 19,4% pada tahun 1990. Meskipun perekonomian sempat mengalami resesi pada tahun 1998 dan berada dalam tahap pemulihan sampai saat ini, namun struktur ini tidak berubah dalam seperti sektor industri tetap mendominasi PDB Indonesia. Namun yang terjadi di Indonesia, transformasi ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pergeseran struktur tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 1991 sebesar 53,92% masih di sektor pertanian, sedangkan di sektor industri hanya 10,4%. Teknologinya, tenaga ahli, dan manajemennya, hal tersebut semakin nampak setelah 10 tahun kemudian, sekalipun sudah terjadi penurunan bangsa pertanian dibandingkan tahun 1991. Pada tahun 2001, distribusi tenaga kerja masih tetap lebih berat ke sektor pertanian, yakni sekitar 43,76%. Produktivitas sektor pertanian yang rendah, degradasi lahan, kerawanan pangan, sikap emosional, urbanisasi, dan kriminalitas. Gap antara tingginya bangsa sektor industri dengan besarnya angkatan kerja sektor pertanian diperburuk dengan kondisi mandulnya demokrasi, tertutup seluruh komunikasi antara sebagian besar masyarakat dan para pembuat kebijakan. Pendapatan per kapita selama periode 1985 sampai 1996 rata-rata 5,4% per tahun. Pada tahun 1998 pendapatan per kapita Indonesia hanya $500, tahun 1945 $980. Investor dan kreditur asing sangat percaya dan merasa aman menanam modalnya di Indonesia. Nilai kurs rupiah sangat stabil karena selalu dikendalikan dengan ternyata sebenarnya sangat over the flow. Mengajukan banyak hasil riset yang membuktikan bahwa dampak modal asing, baik hutang luar negeri maupun modal asing langsung selama periode pembangunan jangka panjang, satu, ternyata negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti studi Al-Qadri, Sumetri, Effendi, dan Arif. Fenomena ini sangat kontradiktif dengan teori di mana hutang luar negeri dan modal asing langsung merupakan sumber modal untuk menteri save instrument domestik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Di manakah sebenarnya akar permasalahannya? Yang jelas teori tidak salah. Mungkin asumsi dasar pekerjaannya teori tersebut tidak dipatuhi. Kadang-kadang para pembuat kebijakan khilaf terhadap analisis asumsi tersebut, terpancing oleh kepentingan politis untuk meraih target tertentu yang belum tentu bisa pada kepentingan masyarakat banyak. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bagaimana maupun biasa terjadi, pembangunan yang berkesinambungan hanya melalui investasi human, mode kapital tanpa
ada peningkatan skill, pengetahuan, jiwa wirausaha, dan penguatan modal sosial. Semua kondisi persyarat ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang dijalankan, yang tidak hanya berisi pelajaran ilmu pengetahuan tapi juga esensi pendidikan, yakni peningkatan kepekaan dan tenggang rasa sosial serta sikap kritis terhadap fenomena bangsa. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.